ibu aja, tantangan ibu aja biar cepet. Pak Deden, Dispen yang siswanya, sama Pak Afro pemanggilan orang tua. Iya, mau detail. Pas berarti udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 47 Jakarta, Bapak Setio Warjanto MPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Bapak Suhendi MPD, Bidang Akademik Bapak Hardianto SPD, dan Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Juni Sujibyo SPD. Yang kami hormati Ibu Kasubag TU, Ibu Maisaro, orang tua murid, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Untuk mengawali pementasan drama musikal pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa dengan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan penuh makna. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pelaksanaan ujian praktik kelas 12 melalui sebuah pementasan drama musikal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Kaila Hega Putri Supriyadi yang hari ini akan memandu jalannya acara. Ujian praktik dalam bentuk drama musikal ini merupakan salah satu bentuk penilaian yang tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga melatih kreativitas, kerjasama, kedisiplinan, serta tanggung jawab kami sebagai peserta didik. Oleh karena itu, pementasan yang akan ditampilkan pada hari ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan latihan, diskusi, dan kerjasama seluruh anggota kelas. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, sebagai wujud rasa cinta tanah air dan penghormatan pada bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Dari
sambutan dari Bapak Ibu Guru Pemudi pada Ibu Supatmi dan Bapak Sukma, kami silakan. Bismillah, aku bermula. Assalamualaikum saya ucapkan. Berlayar ke Pulau Seribu. Perahu laju sampai ke tepi. Luar biasa, siswa 47. Drama musikal menjadi inspirasi. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pementasan drama musikal tahun ini. Sebelumnya kami ucapkan yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 47 Jakarta. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Hardianto dari bidang akademik, Bapak Hendi dari Wakil Bidang Kesiswaan, kemudian Ibu Maisaro selaku Kepala Tata Usaha SMA Negeri 47 Jakarta, juga Bapak Ibu guru yang sudah mensupport anak-anak kami serta adik-adik kelas 12, kelas 11, 1 dan 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Ibu dan penonton drama musikal kali ini, kami mengambil tema yaitu cerita rakyat dengan harapan bahwa generasi muda harus bisa tahu asal-usulnya tentang budaya yang kita punya. Jangan sampai budaya yang kita punya menjadi milik bangsa asing. Kemudian konsep drama musikal ini kami mengambil konsep belajar keep learning, bermakna menyenangkan dan menggembirakan. Iya, menggembirakan. Jadi mendalam. Karena ada beta berarti menyenangkan. Kemudian tidak mungkin drama itu hanya sembarangan, pasti dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian di tujuan dari akhir dari pembelajaran kami dengan Pak Sukma dan Seni Budaya, bahwa kami tidak hanya mengangkat dari bidang akademik, tapi kita juga akan mengangkat beberapa hal, yaitu berkaitan dengan kolaborasi antar teman, kesepakatan antar teman, kemudian jiwa kebersamaan, saling menghargai dan saling membantu. Itu yang sangat penting. Karena kalau kita tidak bisa mempercayai teman yang satu dengan yang lain, menganggap orang lain lebih rendah, maka itu dah awal dari sebuah kehancuran. Karena kita tidak akan percaya sama orang lain. Bapak Ibu atau Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Wakil atau orang tua murid yang kami banggakan, sebenarnya saya sangat apresiasi luar biasa. Saya tidak mengira bahwa kejadiannya menjadi seperti ini, luar biasa sambutan dari orang tua murid. Saya merasa bangga dan tersanjung dengan support yang luar biasa ini, bahwa di dalam kelas selalu saya menyampaikan minim budgeting, jangan banyak-banyak biaya, nanti saya diprotes. Ya, mungkin itu yang sering saya ucapkan, karena gunakan kreativitas. Makanya tadi MC juga sudah menyampaikan bahwa ini tidak hanya menilai akademik tapi kreativitas. Jadi orang sukses tidak hanya dari akademik yang pintar atau cerdas, tapi juga talenta juga dibutuhkan sisi lain. Mungkin nanti akan ditambah dengan Pak Sultan. Baik, karena sudah sangat banyak sekali dari Bupati, karena sudah dibuka oleh Bupati dalam sebuah pantun, karena itu saya juga mencoba bikin pantun tadi saya pikir. Pergi berenang ke sekolah, tapi hati-hati nanti dicebur. Selamat menikmati drama musikal, semoga semuanya terhibur. Satu lagi ya Bapak Ibu.
yang buas. Jina-jina burung Cakep. Kalau Soibon belum puas, tahun depan kita ulang lagi ya. Mungkin kami ucapkan dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan orang tua. Pantun nggak mulai. Baik, terima kasih Ibu Supari dan Bapak Sukma atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus membuka kegiatan ujian praktik drama musikal di SMAN 47 Jakarta. Kepada Bapak Hendy, kami persilakan. Pantun, Pak Yati. Hardianta. 3 menit ya. Ini orang tua murid nih, orang tua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan, orang tua murid dan anak hebat SMA 47 Jakarta. Pada kegiatan drama musikalisasi puisi, ini adalah satu kegiatan yang saya anggap adalah luar biasa. Terima kasih pada PJ kegiatan Bapak Hardianto yang seharusnya beliau mendapatkan amanah sambutan, tapi takdir berkata lain saya. Baik, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang cukup menyenangkan dan saya lihat kreativitasnya cukup luar biasa. Butuh waktu yang sangat panjang sekali mempersiapkan anak-anak tiap kali di kegiatan hanya Pak mau dramus. Kegiatannya seperti itu dan mudah-mudahan kita lihat hasilnya adalah termasuk yang memuaskan. Amin. Dan sekali lagi kreativitas ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa, dedikasi daripada Bapak Ibu guru pengajar dan mobil khusus adalah bidang seni dan bahasa Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dibuka, jangan dibuka. Orang cakep nih. Ya, untuk membuka acara lebih afdal saya tambahkan dengan Bapak Hardianto. Sesuai jadwal kita. Ya, terima kasih. Acara akan dibuka oleh Bapak Hardianto. Nggak usah pantun lagi. Panjang ini. Lama ini. Langsung baca kali ya. Buka aja. Ya. Sebenarnya saya udah nyiapin sambutan tapi kan Oke, baik Bapak Ibu, anak-anak dan yang terhormat komite kelas 12 yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih atas supportnya dan juga Bapak Ibu guru yang luar biasa, dan saya memberikan apresiasi kepada Bu Patmi dan Pak Sukma yang memberikan ruang untuk anak-anak berekspresi, karena pembelajaran tidak hanya di ruang kelas dan ini merupakan bentuk pembelajaran lain yang tadi sudah disampaikan, bagian dari pembelajaran di mana anak-anak menuangkan ide, gagasan dan juga semuanya jadi satu di program ini, dan mudah-mudahan program ini bisa membuat anak-anak memiliki rasa kolaborasi yang lebih baik dan juga tanggung jawab dan disiplin serta semua positif yang bisa kita support akan kita support. Baik, Bapak dan Ibu dan anak-anakku yang kami sayangi dan banggakan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara drama musikal kelas 12 angkatan 2026 dengan resmi dibuka. Sambutan sekaligus pembuka. Bapak mohon maaf, saya tadi nggak ngelihat Pak Anto. Saya pikir Pak Anto nggak hadir. Mata saya pikir maaf Pak Anto. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hendy dan Bapak Anto yang sudah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan drama musikal pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses pastinya. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki rangkaian pertunjukan inti, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang diharapkan dapat dipatuhi bersama demi kelancaran dan kenyamanan selama pementasan berlangsung.
1. Diharapkan kepada seluruh hadirin untuk mematikan atau mengatur ponsel ke mode senyap. 2. Penonton dimohon untuk tidak berbicara, berjalan, maupun berpindah tempat duduk selama pertunjukan berlangsung. 3. Diharapkan seluruh hadirin dapat menyimak pertunjukan dengan tertib. 4. Selama pementasan berlangsung, dilarang untuk mengambil gambar atau video menggunakan glitch atau flash. Dan yang kelima, selama pementasan berlangsung, para hadirin dimohon untuk tidak keluar dan masuk ruangan. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Sebagai pengantar sebelum drama musikal ditampilkan, kami akan menyuguhkan sebuah penampilan tari. Tarian ini bernama Tari Barugang Elen. Tarian tradisional ini merupakan tarian dari suku Sasak Lombok yang menggambarkan keanggunan, keluguan, dan karakter remaja perempuan Sasak dalam keseharian mereka. Tarian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengenalkan karakter perempuan muda Sasak yang menonjolkan sifat lembut namun percaya diri. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikan Tari Barugang Elen.
kita memasuki pertunjukan ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum panggung ini dihidupkan oleh gerak, nada, dan cerita, izinkan kami mengajak hadirin sejenak menyusuri jejak sebuah kisah yang lahir dari tanah, gunung, dan rahasia masa lalu. Di kaki Gunung Rinjani, dua saudara kembar hidup dalam ketenangan bersama ibu mereka. Namun, di balik kehidupan sederhana itu, tersimpan sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun tak pernah terungkap. Sebuah pertanyaan tentang asal-usul, sebuah kebenaran yang perlahan mencari jalannya sendiri. Ketika masa lalu mulai mengetuk, pilihan-pilihan besar pun harus dihadapi. Dan tidak semua jawaban datang tanpa pengorbanan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali pementasan drama musikal ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan mengucapkan basmalah dengan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan penuh makna. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita saksikan pementasan drama musikal dari kelas 12-1 yang berjudul Legenda Dewi Rinjani. Selamat datang. Jani, Jani, mana sih Jani ini? Lama banget deh. Nah ini dia. Jadi kamu kemana aja sih lama banget? Aku namain sedikit sih kak. Kamu kelihatannya seneng banget. Hasil buruannya banyak ya hari ini. Main banyak nih. Alam, emang sebaik sama kita ya. Betul banget. Tapi udah lama banget nih. Ibu pasti udah nungguin di rumah. Pulang yuk. Lagian perut juga udah lapar nih. Ya sih kak. Yuk. Ayo dong jadi buruan. Iya kak.
Ibu, mana jadi udah pulang dari hutan nih. Lihat deh, dapat ayam hutan gede banget. Wih, enak banget. Sini cepat bantu ibu nyalain apinya. Masak semua seburuan kamu. Siap ketua. Luna ngurusin api. Pasti beres. Ini kak kayunya. Oke. Aku bisa bantu apa bu? Apa ya? Oh, ini deh. Kamu bantu ibu potong-potong sayurannya. Sekalian petikin wangi-wangiannya ya. Biar kita cepet sarapan. Udah pada lapar kan kalian? Lapar banget nih bu. Oke siap ibu, biar aku yang potong-potong sayurannya. Kak, tolong bersihin hasil buruannya ya. Jangan sampai ada guru yang kasih siswa ya kak. Ya elah, aman banget. Apaan sih yang udah gak bisa? Bu, ngomong-ngomong, tadi tuh di hutan kan udah lama banget nih ya. Si Jani malah nari-nari di hutan tau bu, bikin lama aja dah. Ih, apaan sih? So tau banget. Itu tuh namanya tarian menghormati alam. Bukan tarian gak jelas gitu kak. Ih, iya nih si paling mencintai alam. Tapi kan belum jadi lama tau. Tapi waktu ibu seumuran kamu dulu, ibu juga hobinya sama aja nih. Nari-nari yang katanya Luna nggak jelas itu. Beneran bu? Waktu dulu ibu muda ya bu? Waktu dulu ibu nikah sama ayah kan bu? Maaf bu. Hah? Ayah? Apaan tuh ayah? Apaan sih kak? Jangan kayak gitu. Lihat tuh, ibu jadi sedih. Maaf. Tapi bu, kami beneran gak tahu apa tentang ayah. Bahkan saat kami menanyakan di mana keberadaan ayah, ibu selalu aja ceritanya sambil nangis. Dan kami juga dulu sering banget diajak sama teman-teman kamu waktu kecil. Dibilang anak jin lah. Tapi kalau membahas tentang
sendirian bareng seorang raja yang katanya paling bijaksana di seluruh Lombok. Hah? Ayah? Ayah beneran raja? Kayak cerita dongeng gitu dong. Ini lihat dulu deh kak. Ibu pemuda cantik banget ya. Mirip aku nggak? Enggak sama sekali. Kerajaan ini saksi bisu betapa megah mewahnya cintaku. Mungkin karena semua aku tersipu, atau mungkin karena kau lucu. Bersamamu tanda ini berarti kau cahaya di hidup ini, namun negeri meminta janji tak selalu sejalan dengan hati. Percayalah padaku, oh kasihku, takkan lekang dimakan waktu. Jika dunia menghalangi restuku, akan ku perjuangkan cinta kita selalu. Aduh, kerajaan ini besar. Tapi kok saya merasa masih ada yang kosong ya? Kurang? Emangnya apa yang kurang Baginda? Istana ini udah megah, rakyatnya juga sudah aman semua. Maksudku, kerajaan dan tata ini tuh gak berarti kalau gak ada penerus. Aku takut kalau nanti aku sudah tidak ada, kerajaan ini pun ikut tidak ada. Aku tahu Baginda, aku juga sering mikir hal yang sama. Udah berdoa tiap malam, mencoba segala cara, tapi mungkin memang bukan waktunya ya. Lucu ya, istana ini megah, tapi kita malah sepi. Baginda, bagaimana kalau Baginda nikah lagi? Maksudmu apa Dewi? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku tahu Baginda tidak bisa menunggu. Aku ikhlas. Mungkin Tuhan akan memberikan Baginda penerus wanita lain. Aku nggak cemburu kok. Karena aku tahu aku nggak bisa ngasih anak untuk Baginda. Tapi aku nggak bisa Dewi. Kamu tuh udah manis, cantik, lucu. Gimana coba aku bisa nikah lagi? Nggak apa-apa Baginda, kan aku yang minta. Baik, kalau itu maumu akan kuturuti. Tapi ingat, siapapun nanti akan kupinang, kamulah yang akan tetap menjadi permaisuri pertamaku. Permaisuri Dewi Mas. Siapa tuh? Yang cantik sih. Tapi kok udah. Apa sih kak? Cantik kan juga ibu. Jauh kali.
permaisuri pertama. Tahta ini hanyalah pantas untukku saja. Kalian mau tahu nggak kejadian beberapa minggu setelah kalian menikah? Kejadian itulah yang membuat kalian. Kejadian? Apa, Bu? Baginda, Ya, ada apa permaisuri pertama? aku punya kabar gembira yang tidak terduga. Kabar gembira apa sih permaisuri pertama? Kita lagi asik berdua, jangan ganggu. Aku hamil, Baginda. Kita akan punya penerus. Hah? Hamil? Baginda yakin dia hamil? Bukannya Baginda selama ini udah gak pernah menyentuh dia lagi? Berapa lama ya? Aku terus hubungan pernikahan kita, sayang. Berdua sama dia saja jarang. Tanda-tandanya sepertinya sudah lebih dari 20 minggu, Baginda. Ini bukan kandungan yang mudah, Baginda. Sudah. Baginda, lihat tubuh kakanda sekarang sangat kurus. Semua orang yang ada di sini juga tahu Baginda kita selalu bareng. Gak mungkin dia tiba-tiba hamil. Bisa saja dia selingkuh, Baginda, dengan nelayan, tukang kebun, atau prajurit yang ada di istana kita. Baginda, dia selingkuh. Iya, Daniel, Tidak. tipis banget. Tidak. Itu fitnah sudah itu. Jangan ngarang cerita. Aku bersumpah di hadapanmu dan Baginda, ini anak raja. Tidak. Baginda, Baginda. Jadi ini alasannya. Ayah lebih percaya sama omongan wanita berbisa itu. Kak, tenangin dulu. Sini duduk, bantuin ibu. Duduk. Setelah kita tahu kebenarannya, kita mau terus diem-diem aja. Sampai kapan begini? Kita nggak diam-diam aja, Kak. Kita harus buktiin kalau memang darah raja benar mengalir di kita. Tapi saya ini bukan darah kekerasan. Itu namanya juga turut ke level mereka. Kamu ngomong apaan sih, Jani? Jelas banget. Ibu, aku harus pergi ke kerajaan sekarang. Aku ingin menemui ayah dan membongkar semua kebenaran ini. Ibu udah nggak sanggup lagi kembali ke sana, Nak. Ibu juga takut kalau kalian sendiri ke sana tanpa ibu. Tidak apa-apa, Ibu. Jadi rumah saja. Aku akan pergi menemui ayah sendiri. Kalau gitu aku ikut, Kak. Mau ngapain? Gak usah. Kamu jaga ibu di rumah. Siapa yang akan meredam emosimu jika kamu sampai di istana, Kak? Ngomel banget sih. Udah, kamu jaga ibu di rumah. Nur, udah. Biarin Jani ikut. Tapi Ibu, Pergilah anak-anakku. Kalian harus hati-hati dan saling menjaga ya. Ingat, jangan balas api dengan api. Ibu percaya sama kalian. baik.
Minggir. Tunggu. Siapa kalian? Berani banget datang istana. Mau apa kalian? Perkenalkan, aku Raden Buka. Dan ini saudariku Dewi Anjani. Kami adalah anak raja. Dan sekarang minum dulunya. Minggir. Oke, silakan masuk. Apaan sih? Kita penjago loh. Hah, siap. Hahaha. Anak raja. Hahaha. Pergi sana sebelum kami seret. Dasar pengemis. Kami serius loh anak raja, biar kami masuk. Tidak. Tidak mungkin. Raja tidak mungkin mempunyai waktu untuk kalian. Pergi kalian sekarang. Kan? Dan juga apa? Mana bisa sih pakai cara baik-baik? Udah deh kak. Siapa mereka? Siapa yang berani menggiliran kakiku? Mana raja yang tadi panggil? Mereka ada di sana. Hei, cukup! Berani-beraninya kalian masuk ke istana ini tanpa izin saya. Siapa kalian? Baginda. Apakah Baginda serius tidak mengenali kami? Hah? Emang seberapa penting sih kalian harus mengenal? Tapi Baginda, Salah besar kalian, Cil. Buat raja kayak saya turun tangan. Ini lagi yang perempuan. Pergi dulu. Sudah jadi. Ayo lawan saya. jadi ya kak. Kak, udah kak. Udah. Ya. Kalian berdua bisa mengalahkan saya. Apakah kalian Kenapa? Baru mulai ingat sekarang.
Lama banget. Kamu mirip sekali dengan saya. Kamu mirip sekali dengan Dewi Mas. Baginda, jangan percaya mereka. Mereka penyusup di istana kita. Apakah kalian anak? Aku tidak tahu apakah aku pantas panggilmu ayah. Tapi iya, kami adalah anak dari Ibu Dewi Mas yang kau usir karena fitnah dan omongan kejam dari wanita ini. Fitnah? Fitnah itu? Saat itu Dewi Mas bilang, jika itu anakku, kamu tak akan bisa hamil Sumbar Tutul. Bertahun-tahun kita lakukan berbagai cara, sampai pada akhirnya engkaulah yang menyalahkanku atas kesalahan ini. Itu karena Baginda terlalu sibuk. Baginda juga gak ada waktu buat aku. Cukup Sumbar Tutul, cukup. Bertahun-tahun aku dibohongi oleh mulut kejimu itu. Percaya dengan omonganmu. Kau membuatku mengkhianati Dewi Mas dan membuatku menelantarkan anak-anakku. Anjani, kau begitu bijak nak, sama persis seperti ibumu. Ayah akan menghukum wanita ini. Dan kalau perlu, akan berikan dia hukuman mati. Tidak ayah, jangan berikan dia hukuman mati. Bagaimanapun, dia juga manusia ya. Berilah kepada kesebut ya. Baik anakku, kemana saja kalian berdua selama ini? Prajurit, Siapa gila? jaga Dewi Mas. Jaga Sumbar Tutul. Jangan sampai dia meninggalkan istana ini. Siapa gila? Tidak. Tidak, Baginda. Mengapa hubungan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun menjadi seperti ini, Baginda? Baginda. Keluar. Udah penting di tempat ini. Dasar cewek gila, licik. Manusia memang tidak luput dari kesalahannya. Tapi sekarang ibu pasti bahagia. Itu pun aku dan Anjani. Betul itu kak. Mulai sekarang, kamu adalah penerus kerajaan ini. Dan kamu akan membantu kakakmu dalam mengurus kerajaan ini. Tapi ayah, aku nggak yakin. Maksud aku udah tinggal di hutan selama bertahun-tahun loh. Tiba-tiba mengurus kerajaan. Tenang saja anakku. Ayah akan membimbingmu sampai kamu bisa. Percaya ayah ya nak. Baik ayah, aku akan belajar secepatnya. Ini takdir kita jadi. Betul kak, ini takdir kita. Prajurit, siap. Tolong jemput Dewi Mas. Siap Tuan. Bawa dia ke istana ini dengan penuh kehormatan. Siap. Jaga. Siap. Hati-hati ya, jangan sampai ibu saya digigit nyamuk loh. Siap.
Bu, kakak, kenapa Jani? Oke, jadi nanti coba tolong cek di yang di PIM itu ya. Kayaknya ada yang meledak deh. Bukan itu kak, tapi ayah, ibu, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh Jani, katakan saja. Jadi sebenarnya aku tuh gak nyaman tinggal di balik tembok ini. Aku setiap malam kangen sama kehidupan di sana. Jadi boleh gak kira-kira kalau aku balik lagi ke dunia? Hah? Usah aneh-aneh deh Jani. Mau ngapain coba kamu di sana? Beneran kak, aku bukan aneh-aneh. Tapi aku banget banget keadaan di sana. Kalau sama temen-temen aku di sana. Gunung Rinjani maksudmu? Itu kan masih wilayah kekuasaan kita. Kita bisa membangun istana di lereng atau di kaki gunung jika kamu mau. Tidak ya. Aku mah hidup sederhana aja di sana. Tapi waktu aku zaman kecil. Tapi Jani, kita sekarang udah tinggal di kerajaan loh. Kok kamu malah mau balik lagi sih ke gunung itu? Aku beneran kangen kak sama temen-temen aku di sana. Saya memang juga terkenal. Boleh nak, ibu lihat kejujuran dengan kamu. Baiklah Jani, kita tidak bisa melarangmu. Tapi mungkin nanti ayah dan prajurit ayah akan sering menjengukmu ya ke sana. Atau mungkin kamu mau ditemenin sama dayang-dayang dari istana ini. Tidak ya. Di sana aku juga punya teman banyak kok. Pohon, burung, kelinci, semuanya teman-teman aku. Jadi nggak apa-apa ya, aku balik lagi ke sana. Ya udah deh. Ntar kalau ke kerajaan, jangan mewek ya. Enggak. Dengan hati yang tak
Jujur pada hati kalian ya, itulah kuncinya. Aku tetap di sini, aku nggak hilang, tapi aku menjaga gunungku. Santai aja Pak, sampai mulu. Kenapa sih? Suka gue. Guys, dulu deh. Apa? Kalian ngerasa gak sih? Rasa apa? Orang pemandangannya bagus kok. Ya gue tahu pemandangannya bagus. Kayak merinding gitu loh. Kayak lu ngerasa juga gak sih? Namanya juga gunung Biasa sih kan. aja, ah. Dingin, gimana sih? Ya iya. Kamu nggak tahu apa? Berarti kalian disambut tau? Disambut? Iya, dulu gunung ini tuh kerajaan Dewi Anjani. Di mana? Dewi Anjani? Siapa dia? Iya, dia lebih milih gunung ini daripada kerajaan yang mewah dan megah itu. Siapa? Ih, so tau deh. Lah gue keturunannya. Nggak Nggak percaya. Tapi walaupun kayak gitu, dia hebat tau. Dia tetap bisa mempertahankan keinginannya, walaupun beda dari orang lain. Yang penting kita jangan buang sampah sembarangan aja sini. Dewi Anjani gak suka banget sama orang sembrono kayak gitu. Oh, ternyata gitu ya ceritanya. Aku sama Davina baru dengar. Gimana sih? Yaudah kita di sini makanya jangan macam-macam tuh. Hormatin tuh Dewi Anjani. Kita jangan buang sampah sembarangan juga. Ih, mending ada siapa tadi kalian? Tutur gue ya. Ini kita foto aja ya foto. Foto lagi. Ini 1, 2, 3. Bagus gak? Kalau ada gue bagus sih harusnya. Di pemandangannya sih yang lebih bagus kan lo. Tapi kok kayak ada orang kuliah? Ini siapa? Ah, ini siapa?
udah. Itu dia tadi penampilan flash mob yang sekaligus menjadi penutup drama musical pada hari ini. Nah, karena dari awal sampai akhir pertunjukan itu nggak mungkin berdiri sendiri, di momen terakhir ini aku mau kenalin satu persatu orang-orang luar biasa yang udah berdiri di atas panggung dan di balik layar. Tanpa berlama-lama lagi, aku bakal sebutin all crew dan all cast per divisinya masing-masing. Kita mulai dari mereka yang ngerjain semuanya dari ide kosong sampai jadi visual yang estetik. Ini dia tim desain. Untuk selanjutnya, tim yang bisa dibilang tulang punggungnya panggung ya, yang mondar mandir, ngatur posisi, properti, timing, dan siap di segala kondisi. Kata mereka panggung itu bisa chaos, tapi dengan mereka semuanya bisa aman terkendali. Kasih tepuk tangan yang meriah buat stage dulu. Muhammad Irfan Hasanain dan Rigo Aziz Mardianto. Selanjutnya, tim yang bikin sebuah karakter langsung hidup dari penampilan, yang bikin baju, detail, sampai kecocokan karakter di atas panggung. Kalau kostum cakep, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah kerja keras. Mari kita sambut tim kostum Nur Hasana, Naila Ramadhani Sasso. Untuk selanjutnya adalah tim yang bikin ekspresi makin dapet, karakter makin kuat, dan wajah siap kena spotlight. Kasih aplaus untuk tim make up. Bersama kita adalah Ketua Organik, Andi Malika Zahra, Ayla Zahra Blusaskia, dan Natiera Ratri Ramadhani. Bisa sekarang kita lanjut ke yang bikin suasana panggung hidup, berasa dan kadang bikin merinding. Mereka yang ngiringin emosi di setiap adegan dari awal sampai akhir. Ini dia tim musik kita. Ada Tuan Anda tidak? Sampai juga dari Alvin Ferdaria dan Gabriel Adam Ferdianto. Cerita yang kalian tonton hari ini itu gak mungkin muncul begitu aja. Ada proses panjang, mikir halus, dialog, dan pesan yang pengen disampaikan. Ini dia orang-orang di balik cerita tersebut. Writer kita ada Fawas Mumtaza Adiansyah dan lanjut ke yang bikin energi drastis, gerakannya kompak, auranya dapet, dan flashmobnya sukses bikin panggung rame. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk tim dancer. Ada Gabriel Ira, selanjutnya, kalau panggung kelihatan dramatis, fokus, dan tepat sasaran, semua tangan-tangan dingin dari tim ini. Ini dia tim IT dan Lighting. Ada Muhammad Irfan Hasanain, dan tim yang terakhir dari divisi crew yang memastikan semua momen ini sudah jadi kenangan, tapi juga jadi bukti. Kita kasih aplaus untuk tim publikasi dan dokumentasi.
Muhammad Al-Fadis. Untuk selanjutnya, ini ada orang yang ngatur semuanya biar tetap dalam sesuai rencana dari awal persiapan sampai akhir hari ini, yaitu pimpinan produksi kita, Akila Putri Naila. Next yang selalu siap menjadi layar, selalu teknis dan di tangan kanan sutradara. Mari kita sambut asisten sutradara, saya sendiri. Oke, next. Yang terakhir, sosok dibalik visi, konsep dan arah cerita drama musikal ini. Mari sama-sama kita sambut. Inilah seluruh cast dan kru luar biasa terlibat dalam drama musikal hari ini. Sekali lagi saya mohon kasih tepuk tangan yang meriah buat Alfred. Demikianlah pementasan drama musikal yang telah kami tampilkan. Kami berharap pertunjukan yang telah disaksikan bersama ini tidak hanya menjadi bentuk penilaian semata, tetapi juga mampu memberikan kesan, pembelajaran, serta pengalaman berharga bagi kita semua. Kami selalu menyelenggara dan melaksanakan pementasan acara mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pertunjukan terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari hati Bapak Ibu seluruh orang tua dan rekan-rekan. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru Pemuji serta Bapak Ibu Guru Pembimbing yang telah memberikan arahan serta dukungan kepada kami sejak proses persiapan hingga pementasan debat terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasama, kekompakan, dan usaha bersama inilah yang menjadi kunci terlaksananya ujian praktik pada hari ini. Dengan demikian, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pementasan drama musikal ujian praktik kelas pada hari ini. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon